Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3000. Pemakaman di kejauhan itu sangat besar, kuno, dan misterius, serta menampakkan hukum yang ketat. Sungguh menakutkan. Terdengar suara tabrakan. Pada saat ini, tak jauh dari kerumunan, sebuah pemakaman terbuka, dan seorang kultivator berjalan keluar, lalu pergi ke pemakaman kuno. Itu adalah leluhur saya, leluhur Lingqi. Seorang kultivator menangis dan bahkan bersujud. Bang! Namun, mata kultivator itu bingung, dan ketika melihat seseorang menghalangi jalan, ia langsung bertindak dan menghancurkannya. Pemandangan ini membuat banyak orang terbelalak. Leluhur, ada juga orang-orang dari klan yang sama dengan kultivator tadi, yang tercengang dan meneteskan air mata. Ia tak sadarkan diri lagi. Lin Yan menggelengkan kepalanya. Dahulu, tercatat dalam buku-buku kuno bahwa leluhur saya Lingqi memiliki bakat luar biasa, berkelana melintasi suatu wilayah, dan mencapai puncak kaisar surgawi, tetapi ia tidak pernah melangkah ke tahap reinkarnasi setengah langkah, dan menghilang di usia tuanya. Saya tidak menyangka akan datang ke sini. Kultivator itu berbicara. Mendengar ini, Kaisar Yao Tian juga sangat tersentuh. Batas sebuah alam membuat banyak orang sulit untuk melewatinya. Selama sisa hidup mereka, tanah terlarang hidup dan mati menjadi tujuan akhir mereka. Terus maju, kata Lin Yan, tetapi matanya juga berkumpul. Jalan di depan penuh dengan niat membunuh. Jika kau masih ingin hidup, kau hanya bisa berdiri di belakangku. Jika kau mengambil langkah yang salah, bukan hanya aku, tetapi bahkan reinkarnasi setengah langkah pun tidak dapat menyelamatkanmu di sini. Semakin dalam kau masuk, semakin banyak bahayanya. Mendengar ini, para praktisi di sekitar semua terkejut, dan kemudian mereka tidak berani gegabah. Tetapi setelah melangkah ke 100 mil, ini awalnya adalah tanah datar tak berujung yang dipenuhi pasir kuning, tetapi sebuah bukit kecil muncul. Di atas bukit, ada pohon kuno yang berdiri. Pohon kuno itu sangat besar, dan batangnya bernilai 10 rumah. Daunnya seperti daun katail, bergoyang tertiup angin dengan warna hijau, mengandung misteri yang tak ada habisnya, dan salah satu buah merahnya bahkan lebih menarik perhatian. Apakah itu obat kuno reinkarnasi? Ya, itu memang obat kuno reinkarnasi. Menatap pohon itu, banyak praktisi berbicara. Bahkan Kaisar Langit di dalam sarkofagus pun menatap tajam, dan sosoknya bergerak, dan ia langsung bergegas menuju bukit. Kembali, teriak Lin Yan, tetapi sia-sia. Menghadapi obat kuno reinkarnasi, orang-orang ini hampir gila. Bahkan para kultivator dari suku binatang purba pun bergerak. Itu benar-benar keinginan mati. Obat kuno reinkarnasi di dunia adalah esensi langit dan bumi. Bagaimana mungkin ia tumbuh dengan mudah di bukit ini? Lin Yan sangat marah, dan langsung berkata, cepat maju, kalau tidak kalian akan dibunuh oleh mereka. Mendengar ini, para kultivator manusia terkejut. Di sisi lain, mereka ketakutan. Satu-satunya yang percaya adalah Lin Yan, sang kaisar obat. Pada saat ini, Lin Yan berbicara, dan mereka langsung mengikuti Lin Yan. Beberapa kultivator lain berpikir sejenak dan mengikuti, tetapi ada banyak kultivator yang menolak untuk pergi dan ingin berebut obat kuno reinkarnasi. Swiss. Tepat saat mereka bergegas menuju bukit, pohon itu tiba-tiba memancarkan cahaya berdarah. Kemudian mereka melihat obat kuno reinkarnasi membuka mulutnya yang berdarah dan langsung menelan mereka. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Tidak ada obat reinkarnasi kuno pada pohon raksasa ini. Itu adalah ular piton darah, dan daun-daunnya lenyap dalam sekejap. Semuanya tadi hanyalah ilusi. Daun-daun itu sama sekali tidak ada. Ini adalah pohon raksasa yang telah mati dengan tumpukan kepala di pohonnya. Tengkorak, dan banyak mayat tergantung di atasnya. Ada manusia, bisman, iblis, del. Lari. Kultivator di jalan berbicara. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Namun, pohon-pohon bergoyang, dan cabang-cabang terbang, langsung menusuk tubuh banyak orang, menghisap darah dan vitalitas mereka. Di bawah ini, ular piton darah menjadi lebih merah darah. Bahkan beberapa kultivator dari suku binatang purba rentan terhadap kekuatan seperti itu dan terbunuh dalam sekejap. Kekuatan darah mereka tidak punya waktu untuk meledak. Murid Sun Shizu mengembun, dan cahaya di piring batu menyala, melindungi para kultivator dari suku binatang purba, dan kemudian berkata, pergi. Mereka lebih cepat dari kilat, tetapi mereka masih tidak ditargetkan oleh ular piton darah. Swiss. Ular piton darah membuka mulutnya dan bersiul,
tetapi hanya menggigit penghalang setelah gigitan, dan tidak dapat mengguncang penghalang. Binatang. Sun Shizu mencibir, dan telapak tangannya melambaikan garis-garis di piring batu. Dalam sekejap, sebuah kekuatan bergegas keluar dan jatuh seperti pisau. Bang! Pisau ini membuat ular piton darah kesakitan dan langsung mundur, tidak berani mengejar mereka lagi, tetapi praktisi lain di belakang sangat menderita. Mereka jatuh langsung ke mulut ular piton darah dan mati. Tidak ada yang tersisa. Di depan, banyak praktisi mengikuti Lin Yan dan melihat pemandangan ini, dan hati mereka bergetar. Itu adalah ilusi yang bahkan Kaisar Langit pun tidak bisa melihatnya. Seorang praktisi angkat bicara. Mendengar ini, ada beberapa peti mati batu di sini, dan Kaisar Langit di dalamnya tidak membantah. Baru saja, mereka tidak melihatnya. Pemakaman Wuji benar-benar mengerikan. Era besar telah sepenuhnya dibuka. Bahkan para praktisi yang setengah langkah reinkarnasi atau bahkan puncak kuasi reinkarnasi mungkin tidak dapat keluar, apalagi Kaisar Langit. Seorang Kaisar Langit menertawakan dirinya sendiri. Ada puluhan ribu praktisi sebelumnya, tetapi sekarang hanya tersisa kurang dari 1000. Hanya ada 100 praktisi di suku binatang purba. Hanya melangkah ke tempat ini, kehilangannya begitu tragis sehingga orang-orang tidak bisa tidak melihat Lin Yan. Hanya dengan mengikuti Lin Yan, ada secercah harapan. Pedang Yuntian. Pada saat ini, Liu Xing menatap Sun Shizu dan berkata, "Benar, itu memang teknik pedang Yuntian." Bahkan Kaisar Yao Tian pun angkat bicara. Hal ini mengejutkan banyak praktisi di alam Tiangeng. Namun, seseorang masih membaca perlahan, puncak pedang, menggemparkan dunia. Puncak pedang, Mu Yuntian. Emas. Kayu, air, api, dan tanah semuanya adalah klan kuno, di antaranya klan air dan klan api adalah klan kuno umat manusia, di alam Tiangeng. Klan kayu, di masa lalu, tidak pernah turun ke alam Tiangeng. Namun, mereka setua klan air, klan api, klan guntur, dan klan roh. Dahulu, kala di era agung yang berlangsung lebih dari 2 juta tahun, Mu Yuntian dari klan kayu memiliki teknik pedang kelas dunia, yang dikenal sebagai pedang terbaik di dunia, dan setenar ilmu pedang Liu Feibai. Mu Yuntian juga melangkah ke reinkarnasi. Namun, ia juga gugur dalam pertempuran dunia agung. Kedua orang ini adalah puncak ilmu pedang, dikenang selama ribuan tahun, dan tak seorang pun telah melampaui ilmu pedang mereka sejauh ini. Sun Shizu seharusnya bukan dari klan kayu, sepertinya lempengan batunya tidak sederhana. Kaisar Yao Tian berbicara. Tatapan Lin Yan juga terfokus. Lempengan batu ini memberinya kesan sederhana dan lugas. Itu adalah harta karun kuno. Harta karun seperti itu sangat langka di era ini. Terlebih lagi, Sun Shizu memiliki rahasia besar. Dia tahu sesuatu tentang pemakaman Wuji. Ini seharusnya bukan sesuatu yang bisa dipahami orang-orang di dunia. Jika kita terus maju, akan selalu ada kesempatan untuk menekannya, dan kemudian kita bisa menanyakan segalanya. Lin Yan memusatkan pikirannya, dengan niat membunuh yang dingin di hatinya.